sampai ini pelajarannya. Ini pelajaran sorof, ya. Makanya sorof sama nahwu itu bagaikan ayah dan ibu. Setelah ayah dan ibu gabung melahirkan anak. Nah, anaknya nanti maksudnya kita bisa paham baca kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma linaili ilallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi walidini wa bisyukuri ni'mati biniyatin sadiqatin ma'at tawakuli nawaitu ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi walidini wa bisyukuri ni'mati biniyatin sadiqatin ma'at tawakuli nawaitu ta'alluma linaili ilallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi walidini wa bisyukuri ni'mati biniyatin sadiqatin ma'at tawakuli. Masih banyak yang sakit. Ada berapa yang sakit? Sedang. Kita lanjutkan belajar ilmu nahwu, ilmu dasar nahwu kitab Jumiyah, ya. Melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Sekarang adalah bab tentang fi'il. Fi'il itu bisa diketahui dengan qad. Saya maknai dulu. Mana spidolnya ada?
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu. Wal fi'lu dan adapun kalimat fi'il. Wal fi'lu dan adapun kalimat fi'il itu yu'rafu, bisa diketahui, bisa diketahui apa fi'il. Kasih rujuk. Wal fi'lu dan adapun kalimat fi'il itu yu'rafu, bisa diketahui apa fi'il. Itu yu'rafu, bisa diketahui apa fi'il bikod dengan huruf kod. Bikod dengan huruf kod. Wasini dan huruf sin, wasaufa dan huruf saufa, wata itaknisi dan tak taknis, as-sakinati yang mati, tandanya shot, yang mati. Kalau saya keluar orangnya hikmah itu tahu-tahu pinggir semua di jalan enggak? Nah, bagaimana kan keluarga Lasem? Saya tidak kenal kan dia di masuk Lasem. Tanya di Google apa itu termasuk ulama Tuhan. Dipanggil keluarga Lasem itu karena presiden. Wal harfu dan adapun kalimat huruf, dan adapun kalimat huruf itu ma kalimat la yasluhu, yang tidak pantas ma'ahu mana kemarin rumusannya, rumus maknanya. Ma'ahu itu pakai tanda apa? Beserta ma'ah. Oh, maf'ul ma'ah berarti pakai mim ain ya. Pakai mim ain artinya beserta. Mim ain begini, ma'ah ini artinya beserta. Ingat, kalau ketemu rujuk atau ketemu apa simbol mim ain itu artinya beserta. Beserta, ma'ahu beserta ma ini maksudnya ma-nya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng ya maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu. Wal fi'lu. Dan adapun. Dan adapun. Kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Itu yu'rafu
bisa diketahui apa fi'il biqad dengan huruf qad wasini dan huruf sin wasaufa dan huruf saufa wata'it taknisi dan tak taknis as-sakinati yang mati wal harfu dan adapun kalimat huruf itu ma kalimat la yasluhu yang tidak pantas ma'ahu besertaan ma apa dalilul ismi tanda kalimat isim wala dalilul fi'li dan tidak pantas tanda kalimat fi'il. Nah, dan itu cara maknanya dan cara bacanya. Sekarang siapa baca ke depannya? Hah? Huri sudah, Gogo sudah, Gerhana sudah. Hah? Siapa? Udin. Ayo Udin, masuk, maju Udin. Maju Udin. Kasih Pak Judin. Ini pegang dari kanan. Dia usah artinya. Ya. Wal fi'li wal fi'lu dan adapun kalam Kalimat dan adapun kalimat fi'il yu'rafu bisa itu bisa diketahui adapun mana adapun itu tanda rujuk, cari yang sama rujuknya kemana, tanda kembalinya dhamir. Rujuk itu artinya kembali. yu'rafu itu bisa diketahui apa itu fi'il bikot Kalau to itu dengan, itu kan ada to di atasnya kot. Bikot dengan wal sini bikot dengan huruf wal sini Kotnya dibaca juga bikot dengan huruf kot. bikot dengan huruf kot wal sini dan huruf sin wal saufa dan huruf saufa wata ita nisi dan huruf ita dan huruf ta nisi as-sakinah Jangan dibiasakan baca sukun kalau belajar nahwu. Biarpun di akhir kalimat tetap dibaca. Itu supaya terlatih kita bisa membaca akhir dari setiap kalimat dengan tepat.
Kalau di Al-Quran as-sakinah oke. Di akhir kalimat disukun. Tapi kalau pelajaran nahwu harus tetap dibaca. Jadi as-sakinati. 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 Yang mati. Yang mati. Wal harfu. Wal harfu. Dan kalimat huruf. Dan kalimat huruf. Muktadanya jangan lupa. Wal harfu. Wal huruf. Wal huruf. Wal harfu. Wal harfu. Wal harfu. Dan adapun kalimat huruf. Dan adapun kalimat huruf. Malah. Ma sendiri itu. Ma. Khobarnya jangan lupa. Khobar itu ma wal harfu dan adapun kalimat huruf itu ma begitu. Wal harfu. Wal harfu. Dan adapun kalimat huruf. Dan adapun kalimat huruf. Itu ma. Itu ma. Kalimat. Kalimat. Labasluhu. Labasluhu. Ya. Ulangi. La yasluhu. La yasluhu. Tidak pantas. Sifatnya jangan lupa. La yasluhu. La yasluhu. Itu tidak pantas. Itu Tidak pantas. shot kan tandanya shot. Ya. Kalau shot itu apa? Yang sifat. La yasluhu. La yasluhu. Yang tidak pantas. Yang tidak pantas. Fa itu apa? Fa'il berarti apa? Ma'ahu. Oh ada ma'ahunya ya. Terus Ma'ahu. ma'a tadi kalau mim sama ain artinya beserta. Ma'ahu. Ma'ahu. Beserta. Beserta. Dalilul simi. No. Setiap ada domir itu pasti ada rujuk yang kembali pada Hu itu domir. Dohir. Hu-nya itu domir. Itu ada ma-nya itu, bawahnya itu. Berarti kembalinya ke ma yang itu. Sebelumnya. Ma'ahu. Ma'ahu. Beserta. Beserta. Apa? Beserta apa? Beserta kalimat ma. Beserta kalimat ma. Beserta ma. Ini saya sudah kasih mim. Ini maksudnya mim yang di sini ma. Ini saya sudah kasih tanda supaya nggak bingung. 3, ya kan? Ma'ahu beserta ma. Ma'ahu. Ma'ahu. Beserta ma. Beserta ma. Ma itu apa? Nah, di bawahnya itu kan kalimat, berarti maksudnya ma kalimat. Nah, terus. Terus. Dalil ismi. Dalilul ismi. Fa'il. Apa fa'il? Artinya fa'il. Maknanya. Nah, Kalau enggak apa ya siapa? Berarti apa? Situ. Apa? Kalau untuk yang tidak berakal berarti apa?
Kemarin dulu itu sudah dijelaskan. Kalau untuk yang berakal berarti siapa. Terus maknanya berarti apa dalilul gitu. Apa dalilul ismi? Apa dalilul ismi? Tanda kalimat tanda kalimat isim. Tanda kalimat isim. Wal dalilul fi'li wala dalilul fi'li Wala dalilul fi'li. dan tanda tidak pantas Dan tidak pantas. dan tidak pantas Dan tidak pantas. dan kalimat fi'il. Tanda kalimat fi'il. Tanda kalimat fi'il. Tidak. Begitu ya. Saya janji, kamu selesaikan tafsir ini paham, saya adakan konser arba'in. Alhamdulillah. Saya panggilkan. Mantap itu. Saya panggilkan konser arba'in. 1 minggu saja kamu melakukan konser arba'in, langsung bisa baca kitab dulu. Jos ya. Di mana kau cari nih ilmu pesantren Sulawesi Tenggara kau cari? Jadi sekarang penjelasannya. Tadi kita sudah belajar maknanya, sudah ditulis, sudah dibaca sesuai maknanya. Sekarang kita jelaskan. Kalimat isim sudah. Sekarang masuk pada kalimat fi'il. Maksudnya tanda-tanda kalimat isim kemarin sudah kita pelajari. Yang sudah kita pelajari jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Sering-sering murojaah di waktu-waktu senggang, dibuka ulang. Kalimat isim bisa diketahui dengan huruf jar, ya maksudnya huruf jar, tanwin, al, gitu ya. Sekarang fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Kalimat fi'il itu bisa diketahui dengan masuknya huruf qad. Jadi kalau ada kalimat kok ada huruf qad, itu sudah pasti kalimat fi'il. Sudah pasti itu ya. Jadi tidak ada kemungkinan kalimat isim, kalimat huruf. Tidak ada kemungkinan itu. Kalau sudah ada huruf qad, itu sudah pasti kalimat fi'il. Jadi contohnya nih, qad mangsinya habis. Qad daraba Zaidun. Qad daraba Zaidun itu artinya benar-benar telah memukul siapa Zaid. Ya. Jadi qad daraba ini lafadz daraba adalah kalimat fi'il. Kenapa? Karena ada huruf qad yang menjadi salah satu tanda dari kalimat fi'il. Khusus ya. Kalau sudah ada qad, ini sudah pasti sudah pasti kalimat fi'il. Kemudian yang kedua, wassini. Yang kedua adalah huruf sin. Kalau ada suatu kalimat di awalnya ada huruf sin, itu sudah pasti fi'il. Ya. Kok kelihatan bingung? Jangan bingung, Gerhana, jangan bingung. Kalimat kan ada 3, ingat ya. Kalimat apa? Isim, fi'il, huruf.
sekarang yang kita bahas adalah tanda dari 3 kalimat itu. Yang pertama sudah kemarin, tanda kalimat isim. Sekarang tanda kalimat fi'il. Qad yang pertama, yang kedua sin. Sin contohnya sayaqulu. Sayaqulu atau sayaqulu. 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 Zaidun. Sayaqulu maknanya akan makan siapa? Zaid. Zaid akan makan. Artinya lafaz sayaqulu nih aslinya lafaz sebelum kemasukan sin kan yaqulu. Kemudian karena kemasukan sin jadinya sayaqulu. Nah, ini lafaz sayaqulu adalah kalimat kenapa? Karena ada sin yang merupakan tanda khusus untuk kalimat fi'il. Cuman ini sin khusus masuk kepada fi'il madi, fi'il mudhari', dan menunjukkan arti zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Jadi kalau lafadz yaqulu atau fi'il mudhari' sudah kemasukan sin, itu sudah pasti menunjukkan zaman yang akan datang. Kalau sebelum kemasukan sin, itu ada 2 kemungkinan. Zamannya fi'il mudhari' kan 2. Zamannya adalah istiqbal dan hal. Belum sampai ini pelajarannya. Ini pelajaran sorof, ya. Makanya sorof sama nahwu itu bagaikan ayah dan ibu. Setelah ayah dan ibu gabung melahirkan anak. Nah, anaknya nanti maksudnya kita bisa paham, baca kitab. Nah, itu menelurkan anak, begitu hasilnya. Jadi tidak bisa dipisah antara nahwu dan sorof. Kalau ingin berbuah, ada buah, ada hasilnya. Yaqulu itu fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' fa'ala yaf'ulu atau akala yaqulu, ini kan barisan kedua dalam penasrifan yang kemarin kita belajar. Fa'ala yaqulu fa'lan, baris kedua itu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' zamannya adalah zaman apa tadi? Istiqbal dan hal. Akan, istiqbal itu akan terjadi. Kalau hal itu apa? Sedang terjadi, akan terjadi. Satu, yang kedua sedang terjadi. Nah, ini makna dari yaqulu sebelum kemasukan sin ada 2 makna, ya. Bisa makna sedang makan, siapa Zaid? Zaid sedang makan, atau Zaid akan makan. 2 makna itu. Tapi setelah kemasukan huruf sin sudah pasti menunjukkan akan makan. Jadi fungsinya sin yang masuk pada lafadz yaqulu ini untuk menentukan yang asalnya 2 makna sekarang jadi 1 makna, menunjukkan arti yang akan datang atau istiqbal. Jadi sudah tidak bisa lagi diartikan sedang makan kalau kemasukan huruf sin. Itu ya. Paham ya? Paham, Bu? Nanti ditanyakan kalau nggak paham. Ada yang paham tapi biasa ada dari kepahaman itu masih ada yang dijanggalkan, nanti ditanyakan. Saya sudah beres. Sekarang yang ketiga,
Kalimat fi'il itu bisa diketahui dengan masuknya huruf kok waw. Siapa bilang waw tadi? Saufa, ini waw sebagai penghubung saja. Atop ini wasaufa dan huruf saufa. Itu maksudnya wasaufa dan huruf saufa. Contohnya saufa itu apa ya di sini? Saufa. Contohnya tidak ada di sini. Saya bikin contoh sendiri. Saufa ta'lamun. Biasa begitu kita dapat di Al-Quran begitu ya. Saufa ta'lamun. Siapa yang bisa meneruskan saufa ta'lamun? Al-Quran ini, tapi tidak tahu lanjutannya. Hah? Ada yang tahu? Atau sebelumnya? Sebelumnya saufa ta'lamun. Hah? Ala kalla saufa ta'lamun. Itu. Kalla saufa ta'lamuna. Ini asal kalimatnya ta'lamun adalah ta'lamu. Ta'lamu begini. Mim. Ta'lamu. Kemudian berubah menjadi ta'lamuna karena ada tuntutan makna jamak, akhirnya adalah penambahan waw dan non. Aslinya ta'lamu. Cuman fokus bahasan kita adalah saufa. Saufa itu adalah salah satu dari tanda kalimat fi'il. Kok masuk pada lafaz ini, huruf saufa kok masuk pada suatu lafaz, masuk pada lafaz ta'lamun, berarti ta'lamun adalah kalimat fi'il. Sudah pasti itu ya. Kalau pokoknya kalau kita ketemu kot, ketemu sin, ketemu saufa bergandeng dengan suatu kalimat, maka kalimatnya itu sudah pasti kalimat fi'il. Yang terakhir ini sama artinya menunjukkan zaman yang akan datang, zaman istiqbal. Kalau saufa ini sama dengan sin tadi itu, sin sebelumnya yang sudah saya hapus, ini sama ya. Kan ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang memuat dua zaman istiqbal dan hal. Kalau sudah kemasukan saufa berarti menunjukkan bukan zamannya, istiqbal. Jadi mereka akan tahu, saufa ta'lamun, mereka akan tahu. Bukan mereka sedang tahu. Ya. Terus yang keempat, yang terakhir, sebagian dari tanda kalimat fi'il adalah tak taknis yang mati. Nah, tak taknis yang mati ini khusus berada di kalimat fi'il madi. Jadi tidak ada di dalam kalimat fi'il mudhari'. Nah, fi'il itu kan macam-macam, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', barisan kedua dalam penasrifan. Terus apa lagi? Fi'il amar. Fi'il amar itu setelah isim maf'ul itu. Wada ka maf'ulun uf'ul, itu fi'il amar ya. Terus yang terakhir fi'il nahi. Uf'un setelah uf'un la taf'ul. Nah, itu fi'il nahi. Itu fi'il ada 4. Nah, yang kita bahas ini sekarang tanda dari kalimat fi'il sebagian adalah tak taknis. Nah, tak taknis ini masuk khusus pada kalimat fi'il madi. Kalau dalam penasrifan urutan berapa fi'il madi? Dari runtutan runtutan tasrif
Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Urutan keberapa? Belum ada ya. Saya sudah pesan kitab 40 buah kitab tasrif. Nanti kalau nggak cukup nggak apa-apa, sebagian saja yang sudah agak-agak paham nanti yang dapat dulu ya. Ada teman di Kolaka sana mau menginfakkan, jadi saya kan tanya sama saya mau apa ya enaknya, jadi saya ajukan ke kitab tasrif. Nah, nanti sudah saya pesan lewat Shopee, kalau sudah datang nanti pegang satu-satu. Supaya tahu di situ kan ada tandanya, ini kalimat fi'il, kalimat apa, fi'il madhi, fi'il mudhari, itu nanti kita baca. Jadi kalau fi'il madhi yang pertama, yang kedua atau yang keberapa? Fi'il madhi itu yang pertama, fa'ala ya. Fa'ala, nasara, terus apalagi madda. Nah, itu adalah kalimat fi'il. Kalau dalam tasrif contohnya yang setelah wazan itu nasara, ya, nasara yansuru nasron. Nah, baris pertama itu adalah fi'il madhi. Nasara yansuru nasron. Yang pertama adalah fi'il madhi, dan tak taknis ini khusus masuk pada kalimat fi'il madhi. Jadi menjadi apa ini? Nasorot, begini. Nasorot. Ini tak, terus baca sukun. Maksudnya ini tak taknis yang mati, ya ini tak taknis yang mati. Tak yang menunjukkan arti muannas. Tak taknis itu adalah tak yang menunjukkan arti muannas, itu artinya perempuan. Ya, muannas itu artinya perempuan, wanita, cewek, menunjukkan arti itu. Jadi kalau nasoro sebelumnya mudzakkar yang melakukan, nasoro artinya menolong, ya, menolong. Begini, artinya menolong. Tanpa tak, misalkan tidak ada taknya ini ya, ini menunjukkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki menolong. Kalau sudah ada taknya, berarti seorang perempuan menolong. Gitu. Paham ya? Jadi tak ini adalah tanda dari kalimat. Tak ini adalah tak sukun, tak taknis yang mati adalah tanda dari kalimat fi'il. Sudah. Itu sekilas penjelasan tentang kalimat fi'il bisa diketahui dengan 4 tanda. Apa saja? Qad, sin, sawa, tuh, mudah diingat itu, cuma 4. Sekarang lanjut ke tanda-tanda kalimat huruf. Yang terakhir ini, yang terakhir dari cara kita mengetahui suatu kalimat. Kalimat ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah, sekarang yang terakhir kalimat huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimat huruf adalah kalimat la yasluhu yang tidak pantas bersamaan kalimat tersebut suatu dalil isim atau suatu tanda kalimat isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pantas tanda kalimat fi'il. Maksudnya begini,
Kalimat huruf adalah suatu kalimat yang tidak pantas dimasuki tanda-tanda isim, tidak pantas pula dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il. Saya contohkan begini. Huruf waw misalkan ya. Waw. Waw ini adalah huruf atau. Nah, mana ada kemarin banyak ini apa namanya? Spidolnya. Ini sulangnya, bukan? Oh, saya kira sih. Ya. Coba itu juga, nanti ini masuk ke. Contohnya waw ya. Waw ini kan kalimat huruf. Kita membahas suatu tanda kalimat huruf. Kita kalau ingin tahu apa itu kalimat huruf, maka kan kita cari tandanya. Tandanya apa? Nah, tandanya ini maksudnya untuk mengetahui adalah dia tidak pantas, kalimat huruf ini tidak pantas dimasuki tanda kalimat isim, tidak pantas juga dimasuki tanda kalimat fi'il. Sekarang apa tanda kalimat isim? Kita cari. Masih ingat tanda-tanda kalimat isim? Pertama adalah al-khafdu. Ya. Jer. Yang kedua apa? Gila. Bukan tanwin. Ya, al-khafdu wa tanwinu, terus wa dukhulul alifi wal lam wa huruful khafdi. Nah, huruf khafat ada itu wa huwa, wa hiya, min, wa ila, wa an, wa ala ya. Nah itu. Sekarang yang pertama itu. Yang pertama tanda dari kalimat isim adalah khafat. Apa khafat? Masih ingat? Khafat artinya jer. Jer itu kasroh. Nah, diingat itu. Asal dari i'rab jar itu adalah kasroh. Sekarang kasroh sebagian dari tanda kalimat isim. Kan begini, harkat kasroh kan yang di bawah itu ya. Terus mau masuk ke waw, bagaimana caranya? Tidak pantas. Paham ya? Mau dibaca wi. Pernah ketemu enggak? Waw dibaca wi. Nggak pernah. Jadi nggak pantas. Ya. Yang kedua, ini kan selalu berhubungan, makanya saya bilang sambil lalu kalau ada waktu senggang di murojaah. Yang kedua dari tanda kalimat isim adalah tanwin. Sekarang tanwin itu kan bisa terserah itu ya. Tanwin itu bisa tanwin kasroh, bisa tanwin fathah, bisa tanwin itu tanda kalimat isim, tanwin. Sekarang mau masuk ke waw, win, wan, wun. Tidak pernah kita dapatkan yang begini. Nah, jadi nggak pantas. Win, wan, wun. Yang ketiga, wadukhulul alifi, kemasukan al itu kan begini ya. Kalau kalimat isim kan seperti begini, masjidun, masjid, kemasukan al menjadi al. Kalau waw kemasukan al jadi apa?
hilang status hurufnya. Jadi apa ini? Alwin, alwun, tidak terstruktur menjadi sebuah kalimat, akhirnya rusak, makanya nggak pantas. Ya, orang yang dimaksud wow, kok kemasukan al menjadi alwin, alwun, mau jadi kalimat apa? Jadi tidak pantas begitu ya. Yang keempat, lam itu maksudnya wadkhulul alif wal lam itu maksudnya kemasukan alif dan lam. Setelah itu wa huruful khafdi, masukkan huruf jar. Jar itu min, ila, an, ala, fi dan seterusnya. Kalau min, misalkan min ya menjadi tanda kalimat isim, nah, masuk pada waw, tidak pantas juga, fungsinya tidak berlaku. Nah, min kan berfungsi apa ini? Mengejarkan lafadz yang ada di setelahnya. Kalau huruf atop waw kan selalu dibaca apa? Dibaca fathah, kan? Tidak bisa menjadi masukan min. Ya begitu ya. Dan setelah itu yang terakhir huruf qasam, sama itu huruf qasam. Billahi tallahi itu ba, ta dan waw. Nah, itu tanda-tanda kalimat isim. Jadi kalimat huruf adalah kalimat yang tidak pantas dimasuki tanda-tanda kalimat isim. Praktek contohnya seperti tadi itu. Praktek contohnya. Yang kedua, tidak pantas juga dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il. Contohnya ya, seperti qad. Mana kalimat fi'il nih? Qad, sin, saufa, ta, ta'nis. Ini tidak pantas. Kalimat huruf ini tidak pantas dimasuki qad, tidak pantas masuki sin, tidak pantas masuki saufa dan ta, ta'nis. Begitu, prakteknya kayak tadi itu. Kalau mau digandeng-gandengkan terlihat tidak pantas gara-gara kita tidak pernah menemukan suatu kalimat huruf yang dimasuki tanda-tanda yang qad menjadi qad apa nanti. Nah, tidak terbangun sebuah kalimat yang menunjukkan arti. Jadi dia bisa dikatakan begini. Bisa dikatakan kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak punya tanda. Bisa begitu ya. Saya katakan begitu. Nih kalau saya contohkan begini, diwaratkan. Kalau yang dua kan punya identitas, punya tanda. Kalau isim tadi itu ya, isim, hafa, tanwin, al dan huruf jar. Nah kalau fi'il juga punya qad, sin, saufa, ta, ta'nis. Kalau huruf ini tidak. Kata mudahnya begitu, kata gampangnya begitu. Kalau yang dua sudah ada, yang satu cukup sebagai tanda identitasnya, dia tidak punya tanda, tanpa judul lah. Maksudnya begitu ya. Misalkan begini, ada Zaid, Umar, sama Bakar. Zaid, Umar, Bakar. Untuk mengenali Zaid ini sudah ada tandanya. Biasanya dia tidak pakai peci. Biasanya dia selalu pakai peci. Pecinya hitam. Ya, pecinya hitam. Songkok hitam. Nah, sekarang yang kedua Umar. Umar juga selalu ada tandanya. Biasanya Umar ini tandanya pakai peci putih.
Secara fisik kita tidak bisa membedakan, tapi nanti ada yang membedakan. Tanda khususnya adalah, oh kalau kopiah hitam itu biasanya Zaid. Oh kalau Umar itu biasa tandanya adalah songkok putih. Yang terakhir tidak pernah pakai songkok. Nah, ketidakpernahan pakai songkok inilah akhirnya menjadi tanda kalimat huruf. Ketidak pernah pakai songkok inilah akhirnya menjadi tanda sibekar. Paham ya? Huruf seperti itu. Paham ya? Jadi apa ya? Ketidakadaan tandanya itu menjadi tanda. Kalau Zaid tandanya pecinya hitam, selalu pakai peci hitam. Kalau Umar selalu pakai peci putih. Kalau Bakar tidak pernah pakai peci. Nah, ketidakadaan tanda peci inilah menjadi tanda atau identitas si Bakar atau si huruf tadi. Paham ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang kita cukupkan ilmu nahwunya, dilanjut pada ilmu sarfnya. Kemarin sampai apa? Mada. Ayo dibaca sekarang. Dibaca dari fa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Terus bareng-bareng. Nasran wa mansaran fa huwa nasirun wa dhaka mansurun. Unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Madda yamuddu maddan wa maddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimadun. Ada yang mad, ada yang mud. Yang bareng tuh diharkati, kalau salah diharkati dulu. Disimak nih ya, disimak. Nanti supaya bacanya kompak, enggak ada yang mad, ada yang mu. Diharkati ini, disimak, nanti diharkati. Madda yamuddu maddan wa ma maddan fa huwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Ayo ulang. Sana di angin-angin sana itu. Ayo ulang. Madda yamuddu maddan wa maddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun madda la mudda. Ada yang salah tadi. Ulang. Ayo. Madda yamuddu maddan wa maddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Ulang lagi. Madda yamuddu maddan wa maddan fa huwa maddun wa dhaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Ya. Jadi tiga itu adalah cara awal kita mentasrif. Nanti
Nggak usah saya tulis lagi untuk berikutnya. Yang penting insya Allah kalau minggu depan sudah datang itu pesanan kitabnya itu, nah, teman-teman bisa belajar lebih giat lagi. Ada saya pesan 40 kitab yang datangnya dari salah satu teman saya di Kolaka, ingin menginfakkan. Tanya saya mau infak Al-Quran atau makanan, Ustaz, enaknya saya mau infak ke Fatihatul Quran. Kalau makanan kan insya Allah terpenuhi ya di sini ya. Nah, terus Al-Quran juga sudah pernah ada yang masuk kan dari anak muda Kolaka sana. Pernah kan? Ditanya saya arahkan ke pembelian kitab tasrif untuk belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu. Ya. Jadi lafaz itu nanti ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif, ada yang bisa ditasrif, ada yang tidak bisa ditasrif. Mutasarrif itu adalah lafaz-lafaz yang bisa ditasrif. Ghairu mutasarrif berarti yang tidak bisa ditasrif. Contoh kita cari di atas. Sudah bisa membedakan mana yang bisa ditasrif dan tidak bisa? Jadi ini. Ini bisa ditasrif. Ini bisa. Ini nanti bab 2. Belum waktunya. Ini tidak bisa karena ini kalimat huruf nggak bisa. Ini bisa nanti. Tapi oh ya, ini kita belajar dulu ini. Sakinah ini aslinya adalah sebelum kemasukan ta adalah apa? Sebelum kemasukan ta adalah sakinun. Sakinun. Sebelum kemasukan apa? Sebelum kemasukan tak marbutoh ini, lafadznya berupa lafadz sakinun. Sekarang ditasrif sesuai bab 1 wazannya fa'ala yaf'ulu. Berarti apa? Fi'il madhi pertama bukan, itu wazannya fa'ala itu sebagai ukuran kita mentasrif disamakan dengan fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu patokannya. Berarti sakana sakana yaskunu sakana yaskunu. Sekarang tasrif. Yo, tasrif. Saya awali dulu, nanti diikuti ya, disimak. Sakana yaskunu saknan. Sakana yaskunu saknan wa maskanan fahuwa sakinun wa dzaka maskunun uskun la taskun maskanun miskanun. Jangan kembali ke wazan. Kamu ikuti kalimatnya sana, harokatnya kau ikuti ini, jadi nih bodoh. Ayo bareng-bareng dulu, ayo bareng. Harokatnya ikuti yang itu. Kan sudah ada ditulis kemarin sakana, apa? Wazannya fa'ala yaf'ulu. Disamakan harkatnya fa'ala yaf'ulu, tapi lafaznya sakana Yo. Sakana yaskunu saknan wa maskanan fahuwa sakinun wa dzaka maskunun uskun la taskun maskanun miskanun.
Coba tanpa saya sekarang. Yuk. Ayo ulang. Bismillah. Sakana. Nah, itu sudah pinter langsung. Ulangi lagi. Sakana yaskunu saklan wa maskanan fahuwa sakinun wa dzaka maskunun uskun la taskun maskanun miskanun. Dah. Alhamdulillah. Kalau belajar bareng-bareng cepat ya. Nanti kalau disuruh sendirian gogok pertama nanti suruh nafsir sendiri. Sekarang cari lafaz berikutnya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Mana yang mutasarrif? Mana yang lafaz bisa ditasrif? Nih, satu nih. Yasluhu. Terus dalilun ini juga bisa. Dalilun. Tapi ini keluar dari tasrif karena ini apa namanya? Ada istilah lain nanti. Sekarang yasluhu. Yasluhu masih sama, masih pelajaran awal tasrif bab 1 wazan fa'alayaf solahayas yas hah? Solahayas solaha yasluhu. Dah, tasrif sekarang. Yo. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ke atas, ke bawah. Bareng. Solaha yasluhu. Solaha yasluhu solhan. Tadi bacanya apa? Lafadznya solaha, harkatnya ikut wazan fa'alayaf ulu. Fa'alayaf ulu fa'lan. Solaha yasluhu solhan. Ikuti saja dulu, nanti ada pelajaran terkhusus mengenai masdar. Lain lagi nanti. Ikut sama saja dengan wazan fa'alayaf ulu solaha yasluhu Yuk. Solaha yasluhu solhan wa mas'alan fahuwa solihun wa laka masluhun usul la tasful mas'alun mis'alun. Berantakan ya, tidak apa-apa, belajar, namanya belajar gitu. Bareng. Solaha yasluhu solhan wa maslahan fahuwa solihun wa dzaka masluhun uslun la taslun maslahun mislahun. Ya, begitu. Jadi soleh itu dari solaha yasluhu. Jadi kita gampang memainkan lafaz, gampang mengerti lafaz karena tahu tasrif. Solaha satu lafaznya, tapi nanti ketika berubah huruf asalnya sod lam ha, ketika berubah berpindah wazan makna-maknanya berbeda. Supaya paham toh, coba tasrif di Indonesia kan. Saya doroba. Memukul, dipukul, kena pukul, terpukul, memukul itu aja. Saya paham tak? Begitu ya? Iya coba.
Nanti berikutnya kalau sudah lancar bacanya dulu. Iya, iya. Supaya paham. Itu namanya pengolahan kata. Kalau kau hafal ini insya Allah kau memahami hadis tidak jadi wahabi kan? Yo. Sholaha dulu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim bareng. Sholat. Ulang. Yo, 1, 2, 3. Berganti ke uskun tadi itu gimana? Fokus pada lafaz sholaha. Jangan kemana-mana, jangan pindah ke wazan fa'alanya, jangan pindah ke lafaz lain. Ulang. Mau beres lagi sebentar ini. Yuk. 1, 2, 3. Sholaha yasluhu syarhan wa maslahan fa huwa shalihun wa laka masrurun uskul la tasful maslahun mislahun. Coba jangan ragu, yang lantang, yang mantap begitu. Yo. Ayo kok. Yo, sholaha. Sholaha yasluhu syarhan wa maslahan fa huwa shalihun wa laka masrurun uskul la tasful maslahun mislahun. Lagi, yang cewek kurang keras. Yo, bismillah. Sholaha yasluhu syarhan wa maslahan fa huwa shalihun wa laka masruhun uskul la tasful maslahun mislahun. Jangan pindah lafaz, kok ada yang uskun. Usluh. Yo. Fa'ala ya kok saya sendiri yang salah. Yo. Sholaha yasluhu shalhan wa maslahan fa huwa shalihun wa laka masruhun uslun la taslun maslahun mislahun. Coba lagi. Sholaha yasluhu shalhan wa maslahan fa huwa shalihun wa laka masluhun uslun la tasful maslahun mislahun. Ya, sudahlah begitu saja dulu. Nanti sambil nyuci piring, sambil kerja apa, biar sambil menasrif tidak apa-apa ya. Sambil lipat baju, tasrif, semua itu yang sudah dipelajari. Buat lagu-lagu, buat hiburan ya. Daripada lagu band ya enggak. Jadi sholaha yasluhu shalhan wa maslahan, tinggal begitu sambil geleng-geleng kepala ya. Ya lah, sekian dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya para mu'alif dalam kitab ini. Manfaat mereka bisa kita lebih paham lagi, memahami. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'arna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
Rabbi faqirna wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinillah. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya rabbal alamin. Besok minggu depan mana pennya? Siapa yang nulis ini? Siapa bagian nulis nahwu? Gerhana. Besok ditulis dari sini gerhana ya. Qolal musannifu wa aqsamuhu arba'atun. Di bab i'rab. Bab i'rab. Nah nih. Berat. Misalnya juga, karena ini anak-anak kan belum pernah kenal. Ya. Belum ada. Jadi sama dengan kita ngajar itu anak baik. Tapi begitu. Iya, Makanya Bang. di sini itu saya di sini kalau ada yang keluar toh pindah ke pondok tidak sesuai arahan saya itu nggak bisa dilakukan. Kecuali pondoknya arahan saya, Bang. Ya. Saya pengen yang mereka itu misalnya kalau keluar dari sini sudah punya bekal tasrif, enak kalau keliru boyo. Jadi anak tangganya itu jelas. Iya, iya. Anak-anak kan kadang kan nggak kita pusing, bukan pusing, aku penting cinta saja gue ini. Pinter itu urusan Allah. Ah, betul ini. Iya. Mana yang enggak cinta itu didoakan itu Tuhan. Nah, sampai ini aja, sedikit saja. Supaya enggak orang buat lagi orang yang berada di sebelah penanggungan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim tanda ikhab ini yang sudah saya silang ini ya. Al-i'rab huwa taghyir awakhiril kalim, terus buka lagi ini wa aqsamuhu pembagian i'rab yang di sini, terus ya sudah ini saja ya. Ini sama ini. Ini sampai sini. Ini sampai sini. Terus ini sampai sini. Dan itu sampai. Ini dipegang. Hari Rabu jangan lupa ditulis juga ya fathul qaribnya. Siapa nulis? Oh iya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.